Halo, salam sejahtera, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sipan, tetap di channel Sipan TV tentunya. Oke, sahabat Sipan TV dimanapun kalian berada, semoga dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk bekerja, beraktivitas, dan tentunya sambil beramal mencerdaskan anak bangsa. Oke, beberapa bulan terakhir sering kita temukan anak-anak di sekolah ini membuli temannya, kemudian sampai dengan melakukan kekerasan, bukan hanya dengan kata-kata tapi juga menggunakan kekerasan fisik di beberapa kasus yang muncul. Dan ada juga orang tua yang kemudian tidak sepaham dengan cara gurunya mendidik. Nah, ini luar biasa ya. Beberapa tahun terakhir, apa sih masalah sebenarnya yang kemudian diinginkan, apa yang muncul sehingga beberapa kasus ini muncul? Dari beberapa kasus yang ada, semua itu berangkat dari konsep dasar atau mindset orang tua yang hanya menginginkan anaknya pinter di pelajaran saja. Padahal sudah kita ketahui bersama bahwa kecerdasan itu tidak hanya bagaimana kemudian si siswa itu mampu menjawab materi-materi pelajaran yang diberikan oleh guru, tapi bagaimana kemudian merapikan meja, membersihkan sampah, merapikan kelasnya, datang tepat waktu, dan tidak kemudian mengganggu temannya saat belajar. Itu semua merupakan bagian dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Karena ada tiga kriteria kecerdasan yang selama ini digaungkan, misalkan kalian temukan dalam bukunya Ari Ginanjar. Di situ ada tiga kecerdasan, ada intelektual, spiritual, dan emosional. Maka harus diterapkan. Jadi orang tua harus paham bahwa kecerdasan anak-anak kalian itu tidak hanya fokus di bagaimana dia menjawab dan mendapatkan nilai 100 atau paling minimal mencapai KKM. Seperti itu. Jadi ini harus dimulai disadari oleh para orang tua agar tidak kemudian tidak mendukung terhadap program-program yang dilakukan oleh sekolah untuk mendidik anak-anak kalian. Karena semisal ada ketertiban, diharuskan buang sampah dan sebagainya, itu sebenarnya bukan berarti menganggap anak kalian itu sebagai babu, tapi itu cara kami, cara kita untuk mendidik karakter anak-anak kalian agar menjadi orang-orang disiplin, mencintai lingkungan dan lain sebagainya. Karena yang perlu dibangun sebenarnya memang karakter dari sejak dini. Tapi fakta di lapangan, di usia TK, anak-anak sudah dipaksa untuk kemudian menghafal beberapa materi, bahkan dikasih PR oleh gurunya. Ini yang terjadi kalau di desa-desa saya, ya, khususnya. Jadi banyak TK yang kemudian tidak mengembangkan bagaimana building karakternya. Jadi membangun karakternya itu seperti apa, ini tidak kemudian dilakukan, sehingga hanya fokus pada kecerdasan intelektual saja. Sedangkan di beberapa negara maju, ya, kita ketahui bersama, contoh Jepang gitu ya. Jepang itu menerapkan di usia dini TK itu hanya diberi materi yang ringan-ringan. Karena memang taman kanak-kanak di situ. Jadi di sana itu fokus membangun karakternya.
bagaimana dia cara mengantri dengan baik, tidak berebutan, tidak seperti negara-negara berkembang ya. Jadi selain aturan yang dibuat, jadi kita juga kemudian perlu membangun sebuah karakter manusianya. Sehingga ketika terjadi antrean, ini tidak berembuk seperti yang terjadi, kasus-kasus yang terjadi di negeri ini tentunya. Sehingga terjadi ketika pembagian sembako dan sebagainya, banyak yang kemudian cedera, bahkan paling miris itu meninggal gara-gara antriannya tidak berjejer tapi berembuk. Ini efek dari karakter yang tidak kemudian dibangun sejak dini. Dan ini perlu disadari oleh semua pihak, baik sekolah, orang tua, dan lingkungan itu memang perlu dibangun. Ya, saya sangat miris ya. Kalau dulu sih masa saya ngaji itu ya biasa dicubit sampai nangis, kadang dipukul pakai lidi dan sebagainya, rotan. Itu tidak jadi persoalan. Bahkan itu yang membuat karakter anak mana usia 90-an, yang lahir di tahun 80-an ya, itu memiliki karakter yang kuat, tidak cengeng seperti itu. Nah, yang terjadi faktanya hari ini hanya disuruh sholat, itu kasusnya ya. Ini gurunya kemudian dilaporkan, bahkan kena denda. Walaupun ya, ada memang aturan di situ. Kemarin saya dapat informasi bahwa pihak sekolah tidak boleh mendenda dengan cara memberi istilahnya mencukur rambut gitu ya, sampai botak sebelah dan sebagainya di depan umum. Itu ada undang-undang yang tidak membolehkan tentang hal itu. Ya, jadi sulit memang mendidik kalau hanya mengajar saja ya, menyampaikan materi itu kan bisa dipelajari. Nah, tapi mendidik, merubah karakter seseorang yang kadang satu kelas itu 30 orang ya, itu sangat sulit. Jadi memang perlu ekstra komitmen bersama antara orang tua dan guru agar anak-anak kita menjadi generasi bangsa yang kuat nantinya, tahan banting dan memiliki karakter yang luar biasa. Sehingga mindsetnya, jadi apabila karakter generasi bangsa ini sudah bagus, maka ini efeknya akan mendukung untuk kecepatan negara kita menjadi negara maju. Jadi saya sampai detik ini masih percaya bahwa pembangunan karakter itu memang penting dan sangat-sangat penting ya. Oke, teman-teman, cukup ya. Kira-kira ini semacam curhat gitu ya. Tapi ini fenomena yang terjadi di beberapa daerah ya, bulan-bulan terakhir. Ini sangat disayangkan ya, karena banyak kasus guru-guru dilaporkan oleh orang tua karena dianggap orang tua ini bukan melecehkan sih. Dianggap aturan untuk kedisiplinan anaknya ini merugikan anaknya dan sebagainya ya. Ini sudah mengalami pergeseran ya di negara kita ini tentang masalah disiplin dan bagaimana cara mendidik. Sedangkan yang sebenarnya mempunyai kewajiban untuk mendidik anak sejak awal itu adalah orang tua
Karena orang tua itu adalah madrasatul ula. Jadi sekolahan pertama yang harusnya didapat oleh seorang anak itu dari orang tua itu sendiri, dan itu harus dipahami oleh para orang tua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di lain video. Mudah-mudahan ada kata-kata saya yang bermanfaat dan kita ketemu di video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.